semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Ini di siang hari ya. Untuk makan siang aku mau masak yang simple aja, sekalian ngabisin stok bahan yang ada di dalam kulkas. Hari ini aku mau goreng ikan nila, terus mau bikin sayur sawi putih. Ini sayur yang sebelumnya aku beli di tukang sayur ya. Jadi stok bahan-bahan yang ada di kulkas bagian chiller itu udah kosong alhamdulillah. Tapi yang bagian freezernya itu masih full. Rencananya nanti malam aku mau ngosongin ya beberapa di dalam freezer. Itu masih ada stok tulang sapi dari kurban kemarin. Jadi mau dijadiin bakso. Kebetulan kemarin itu pas suami udah masak bakso. Jadi nanti aku tinggal bikin kuahnya aja. BTW ini aku lagi ngiris-ngiris tomat sama perbawangan ya untuk bikin sambal kecap. Belakangan aku memang mengurangi makan makanan pedas ya. Biasanya setiap hari itu selalu balado 7 kali dalam seminggu ya, balado-balado mulu. Nah sekarang aku mencoba untuk mengurangi makan yang percabean lah. Jadi itu bisa dibilang bikin balado atau makan cabe yang sebelumnya 7 kali sekarang bisa 2-3 kali aja dalam seminggu. Mengurangi ya, bukan menghilangkan. Oke, ini bahan untuk sambal kecap sama sayurnya udah ready. Lanjut, ini aku mau ngebumbuin ikan nila ya. Aku kasih jeruk nipis aja sama bumbu instan dari Racik. Nah kemarin tuh ada yang komen ya, aku tuh kenapa suka pakai bumbu instan. Menurut aku nggak masalah ya pakai bumbu instan selama rasanya memang sesuai di lidah kita, dan bumbu instan itu jadi bikin masak lebih praktis kan. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing ya. Kalau misalnya memang menurut lidahnya lebih suka pakai bahan-bahan yang alami alias nggak yang instan, nggak apa-apa. Tapi kalau aku ya kalau misalnya memang ada yang instan ya kenapa enggak ya kan. Kecuali untuk bumbu instan yang memang kurang cocok di lidahku, contohnya kayak bumbu instan buat gulai ya. Nah itu baru deh aku racik sendiri. Tapi selama rasa bumbu instannya memang cocok di lidah, enak, terus orang rumah juga nggak ada komplain, ya aku sih gas aja ya pakai yang instan-instan. Oke, ini sayur sawi putihku udah jadi ya, tinggal nunggu matang aja maksudnya. Dan di wajan sebelah ini aku mau ngegoreng ikan nila. Ikan nilanya tadi di bagian badannya itu aku sayat-sayat ya sedikit supaya ini bisa digoreng kering. Kakak Caca itu agak kurang suka sebenarnya sama ikan nila, lebih suka ikan lele dan lebih suka lagi sama ikan laut. Tapi aku pengen dia bisa gitu ya untuk makan ikan nila. Jadi ikannya mau aku goreng crispy supaya dia mau makan. Gak berasa ya udah hampir 2 minggu anak-anak libur sekolah dan kakak Caca itu cuma di rumah aja. Jadi hari ini aku mau ngajak dia quality time nonton untuk pertama kalinya ke bioskop. Awalnya aku ragu ya mau bawa kakak Caca nonton karena memang nggak pernah sama sekali dia aku kenalkan sama yang namanya bioskop. Tapi menurutku karena dia sekarang udah gede ya, gak ada salahnya gitu buat nonton. Apalagi film yang ditonton juga untuk semua umur. Jadi ya kayaknya nggak apa-apa. Cuma tetap aja ya aku kayak ada kekhawatiran sedikit. Anaknya betah nggak ya duduk lama, nyaman nggak ya dia sama suasana di bioskop. Apalagi kan suara di bioskop itu gede ya, takutnya dia nggak nyaman. Nggak apa-apa, nanti kita coba aja ya nonton semau anaknya aja. Kalau memang nggak betah ya udah kita pulang. Nah ini untuk sambal kecapnya yang tadi udah kita iris ya bahannya, tinggal dikasih kecap dan perasan jeruk nipis. Oke, alhamdulillah udah jadi. Ini dia menu makan siang hari ini ya, yang simple dan sederhana. Ada goreng ikan nila, sambal kecap, dan sayur sawi putih. Menu akhir bulan sekalian ngabisin stok bahan di kulkas ya. Nah selesai masak, ini aku mau rebahan. Tapi ngelihat ruang keluarga lumayan ya agak kacau, jadi mau aku rapikan dulu deh. Baru habis ini kita bisa rebahan dengan tenang ya, istirahat sambil menunggu jam untuk pergi nonton. Nah ini
ini kakak Caca lagi hobi banget ya mainin bonekanya. Jadi bonekanya itu dimandiin, didandanin. Lumayan agak berantakan karena kakak Caca banyak numpahin bedak ya di atas kursi ini. Anak-anaknya itu dimandiin sama dia, dikasih bedak, dikasih eyeshadow, lipstick, parfum. Pokoknya kayak ngurus anak deh ya. Oh iya, sambil beberes, ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah ya. Kemarin tuh ada yang tanya, kakak Caca full ASI atau sufor. Jadi kakak Caca dulu pas lahir itu BBLR ya, alias berat bayi lahir rendah. BB-nya itu di bawah 2,5 kilo. Aku lupa tepatnya berapa, kalau nggak salah sekitar 2,3an ya. Jadi memang kecil banget dan dia nggak full ASI karena harus minum susu khusus ya buat anak BBLR untuk menaikkan berat badan. Terus pertanyaan kedua terkait toilet training, itu aku ngajarinnya lumayan agak lama ya karena kakak Caca kan juga ada riwayat speech delay. Dia agak kesulitan gitu buat ngasih tahu dia mau pipis atau BAB. Kalau mau ngajarin toilet training memang harus siap ya anaknya, dan orang tuanya juga harus lebih siap lagi. Harus siap gitu kalau misalnya anaknya tiba-tiba pipis di celana, tiba-tiba pup di mana-mana. Aku udah melewati ya semua itu, kayak tiba-tiba kok ada bongkahan emas di lantai, yang begitu-begitu udah dilewati semuanya. Harus sabar dan harus konsisten ya, telaten lah gitu kalau ngurus masalah toilet training. Intinya anaknya juga harus diajarkan proses di dalam tubuhnya itu ya. Kalau dia begini ini namanya pipis, kalau dia begitu tuh namanya BAB. Karena kebetulan kakak Caca juga takut gitu sama BAB-nya sendiri. Selalu diingatkan aja anaknya kalau yang namanya pipis atau BAB itu wajib di toilet ya. Dan kalau kemana-mana keluar rumah itu kita memang harus selalu bawa baju ganti ya buat jaga-jaga. Pokoknya semangat ya buat teman-teman yang lagi toilet training anaknya. Selesai istirahat dan makan siang, kita langsung OTW ya ke bioskopnya. Hari ini aku mau nonton film yang judulnya Inside Out 2. Itu film buat anak-anak ya. Jadi teman-teman mungkin yang bingung liburan sekolah kemana anaknya, bisa jadi referensi kali ya bawa anak nonton ke bioskop. Dari awal sampai aku selalu mau perhatikan ekspresi kakak Caca ya. Dia happy, terus ada bingungnya sedikit dan ada takjub gitu ya ngelihat dunia baru yang tidak pernah dia datangin. Dan aku mau pesen cemilan ya buat nonton. Aku tanya kakak Caca mau apa, katanya dia mau popcorn aja yang manis. Terus untuk minumannya ini aku pesan Milo ya, karena pilihan yang lain itu ada soda sama lemon tea, itu kakak Caca nggak suka. Nah ini aja cemilannya. Terus langsung kita masuk ke dalam studio. Terus aku ngelihat kakak Caca udah kayak apa ya, kayak masuk kemana gitu. Dia seneng tapi juga bingung. Ternyata berhasil ya buat ngajak kakak Caca nonton. Anaknya anteng dari awal sampai akhir. Aku happy banget, Masya Allah. Kayaknya bisa nih kakak Caca dijadiin bestie ya kalau mau nonton selanjutnya. Dan ini filmnya udah selesai, tapi aku nggak langsung pulang ya. Aku mampir sebentar ke minimarket karena aku mau cari bumbu bakso. Pas suami mau ngebakso katanya malam ini masih ada stok tulangan sapi ya. Jadi nanti mau dimasak aja semuanya pakai bumbu kuah bakso. Terus ini aku beli juga stok ya bumbu racik untuk ayam goreng, tapi adanya yang rempah aku belum pernah coba, jadi beli satu aja. Ini aja yang aku beli ya. Terus aku mau cari kakak Caca, ternyata dia minta dibeliin es krim. Ya udah deh aku beliin satu spesial karena hari ini harinya kakak Caca ya, dan dia udah anteng alhamdulillah makan es krim. Cus, kita OTW pulang ke rumah.
Sambil menikmati suasana hujan dan kakak Caca juga lagi tidur ya, aku mau lipat-lipat pakaian dulu. Kita di rumah itu nyuci baju sekitar 2 sampai 3 kali ya dalam seminggu. Terus kalau nyetrika seminggu sekali. Nah kita tuh memang apa ya, kayaknya udah terbiasa ya kalau nyetrika itu ditumpuk dulu biar sekalian gitu capeknya. Kalau nyuci ya sama, nunggu banyak ya baru mesin cucinya dihidupkan. Karena kalau nyuci setiap hari lumayan jebol ya buat bayar listrik. Dan habis ini aku mau istirahat dulu sebentar sambil nungguin pas suami pulang, baru deh nanti lanjut ya kita bikin bakso. Lanjut kita ngebakso ya malam ini. Nah ini stok tulangan yang ada di kulkas aku udah aku keluarin semua ya, udah habis tulangannya alhamdulillah. Ini gak muat di satu wajan jadi aku bagi dua. Rebusan pertama ini kita buang dulu ya semua kotorannya. Nanti di rebusan kedua baru deh kita bikin kuah baksonya. Untuk kuah bakso aku simple ya bumbu atau bahannya. Cuma aku kasih bawang putih yang udah digoreng, terus kasih garam penyedap dan kasih bumbu instan kuah bakso. Ini simple banget bikin kuahnya, tapi dijamin seriusan ini enak loh karena si tulangannya itu udah direbus lumayan lama ya, terus ada lemak dari sapinya juga, jadi ini udah enak banget. Tinggal dikasih lada opsional dan nanti pas mau makan kalau mau lebih aromatik lagi tinggal dikasih irisan daun bawang sama seledri. Tapi berhubung aku nggak punya daunnya ya, daun bawang sama seledri, jadi ya ngebaksonya pakai bahan yang ada aja. Untuk wajan yang isinya sumsum atau tulang sapi itu juga sama ya bumbunya. Terus ini dia bakso yang dibuat oleh Pak Suami ya, ini karyanya Pak Suami. Untuk resepnya dia nyontek ya di sosmed, aku nggak tahu yang mana. Yang jelas ini buatan dari Pak Suami, walaupun bentuknya agak acakadul ya alias tidak bulat sempurna, tapi rasanya enak alhamdulillah. Daging yang dijadikan bakso ini daging yang banyak urat atau ototnya ya, jadi ya bakso kasar atau bakso urat, bukan bakso halus. Ini tulangan sapinya juga banyak. Kalau kata orang Sasak atau Lombok sini namanya bakso bebalung. Bebalung itu artinya tulang belulang. Nikmat banget bisa ngebakso di rumah. Ini aja sih kegiatan aku seharian ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.